Hai hai, Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, kali ini aku mau share keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Semoga kalian enjoy. Nah, kegiatan aku diawali di pagi hari. Ini aku mau cuci piring. Cuma sedikit sih cucian piringnya karena sisaan dari makan semalam. Karena udah ngantuk, jadi langsung aku tinggal tidur aja. Nah, kebetulan sabun cuci piringnya habis, jadi ya udah aku refill dulu. Aku biasanya kalau refill sabun cuci piring kayak gini tuh 1:1 ya teman-teman, antara air dan sabun cuci piringnya langsung aku campur di botolnya aja, karena aku nggak pakai wadah lagi ya. Nah, ini cucian piringnya itu cuman mangkok satu aja dan 1 sendok. Dan jadi nggak banyak ya teman-teman. Tiba-tiba semalam pas mau tidur tuh anak aku bilang lapar, jadi ya udahlah aku buatin serelak aja karena udah malam, udah ngantuk, jadi males banget kalau harus nyuapin nasi. Nah, selanjutnya setelah cucian piring beres, aku mau lanjut masak nasi karena semalam bener-bener udah ngantuk banget. Aku nggak masak nasi ya, jadi aku masak nasinya pagi-pagi kayak gini teman-teman. Biasanya aku kalau masak nasi itu cukup 2 gelas aja ya. Terus ya udah itu dari pagi sampai malam itu cukup untuk kita bertiga. Nah, yang nggak boleh ketinggalan yaitu kalau nyuci beras, airnya itu selalu aku tampung, nggak pernah aku buang ya teman-teman, karena buat siram-siram tanaman. Nah teman-teman, jaga selalu kesehatan ya, karena akhir-akhir ini di akhir tahun seperti ini cuaca semakin ekstrim, nanti panas, nanti hujan. Kayak di daerah Jakarta ini tuh sekalinya panas banget, sekalinya hujan ya deras banget. Pokoknya jaga selalu kesehatan ya teman-teman, dimanapun kalian berada. Jangan capek-capek. Kalau kalian ngerasa capek, istirahat dulu aja, nanti baru lanjut buat ngerjain kerjaan rumah. Karena ngerjain kerjaan rumah tuh memang gak pernah ada habisnya ya teman-teman. Jadi iya, kalian pokoknya harus lebih aware sama diri sendiri ya teman-teman, karena juga musibah lagi berdatangan di mana-mana. Pokoknya hati-hati terus dan jaga kesehatan selalu ya. Nah, alhamdulillah masak nasinya udah selesai. Ini tinggal beresin cucian kering beberapa food container aku yang habis aku pakai tapi masih aku tumpuk di pojokan karena mager banget buat beresin. Jadi ya udahlah. Sekarang kan mau masak, jadi aku harus beres-beres dulu nih. Aku masukin dulu ke wadahnya, kembaliin ke tempat-tempatnya. Jadi ini langsung aja sat biar cepet beres. Lanjut, aku mau beresin bagian depan karena kebetulan kemarin habis pesen air galon tapi belum aku beresin. Biasanya sih abangnya yang naruh di atas rak kayak gini. Semenjak jadi ibu rumah tangga, nggak tahu kenapa jadi berasa kuat banget bisa ngangkat galon kayak gini ya. Nah kan, bener aja tiba-tiba gerimis-gerimis manja nih teman-teman. Ya udah, kita buat aja minuman yang hangat-hangat yang buat imun kita naik ya. Nah, di sini aku siapin 1 buah lemon kayak gini yang ukurannya sedang. Kemudian kita iris-iris aja bulat-bulat kayak gini. Dan ini dia, aku dikirimin produk Chick Flash by Tupperware dari Arlia Business Center, distributor Tupperware daerah Jakarta Timur. Bisa dicek di Instagram page-nya ya @arliabc_official dan di Facebook page-nya Arlia Business Center. Sudah aku tulis juga di description box ya. Chick Flash yang aku pegang ini ukurannya 500 ml dan tersedia 2 varian warna, yaitu warna pink dan warna green. Nah, aku mau buat minuman yang super simpel banget, tapi ini gak bikin kalian gendut. Malah ini minuman yang sering aku konsumsi ketika aku lagi defisit kalori. Pertama, masukkan 1 sendok teh chia seed, kemudian ditambahkan dengan air hangat atau air panas, sesuaikan dengan selera. Nah, Chick Flash ini memiliki penanda batas air maksimal ya, jadi gak takut lagi tuh kalau nanti kelewatan airnya. Nah, setelah airnya masuk, baru aku masukin si lemonnya. Untuk jumlah lemonnya disesuaikan dengan selera aja ya teman-teman. Selanjutnya tinggal ditambahin madu aja deh. Nah, kalau di rumah lagi nggak ada stok madu nih, bisa juga diganti dengan gula jagung ya teman-teman. Selain itu, Chick Flash ini dilengkapi juga dengan strainer yang memisahkan air dengan buah saat diminum. Bisa juga untuk teh ya teman-teman. Botol Chick Flash ini terdapat silikon gasketnya supaya minuman gak bocor. Dan yang menarik, di bagian tutup
terdapat kompartemen cup yang bisa digunakan untuk menaruh sisa buah, bisa juga untuk simpan teh, obat, atau permen. Tapi kali ini aku lagi pakai untuk simpan beberapa biskuit ya. Kemudian ditutup dengan cup cover yang ketat dan kedap udara, jadi nggak bakal gampang kebuka. Jadi otomatis biskuitnya tetap renyah ya teman-teman. Alhamdulillah minumannya udah jadi. Ini seger banget ya teman-teman. Nah karena dia ada stainernya, jadi pas aku minum buah-buahnya nggak ikut keminum. Bentuk botolnya yang ergonomis dan mudah digenggam. Terus botolnya juga transparan, jadi bisa terlihat minumannya deh. Dilengkapi juga dengan silikon strap biar mudah untuk dibawa-bawa. Selanjutnya aku mau buat minuman yang kedua, gampang banget. Aku mau buat lemon tea. Aku menggunakan chick flaskku yang satunya lagi ya. Pertama, aku masukkan air panas setengah dari botolnya aja. Kemudian tutup menggunakan stainernya. Pastikan ditutupnya dengan kencang ya. Kemudian aku mau taruh tehnya di sini. Nah, aku cuma pakai satu aja tehnya, ini cukup. Selanjutnya aku tutup. Aku balikin botolnya dan aku lagi lakuin reverse brewing, yaitu menyeduh teh dengan keadaan terbalik sampai kepekatan yang diinginkan. Ini juga dilakuin agar tehnya bisa terseduh dengan air panasnya yang hanya setengah botol. Nah, sudah kita diamkan beberapa saat, tehnya sudah pekat, jadi aku mau balikin botolnya seperti semula. Dan terlihat ya teman-teman, teh yang kita seduh dengan setengah air dengan metode reverse brewing, hasil tehnya juga maksimal ya teman-teman. Nah selanjutnya kita tambahkan lagi beberapa bahan yang lain deh. Nah pertama aku mau masukin dulu nih si gula jagung, kemudian ditambahkan dengan air biasa karena kan tadi kita pakai air panas ya. Terus tambahkan juga lemonnya deh. Di sini aku pakai irisan lemonnya cuma 3 aja. Dan jangan lupa ditutup dengan stainernya. Ditutup dengan rapat ya teman-teman. Selanjutnya di bagian atasnya aku juga tambahkan 3 keping biskuit dan ditutup rapat deh. Alhamdulillah minumannya sudah jadi juga. Nah ini cocok banget nih kalau hujan-hujan gini, bikin minumannya anget-anget terus seger, ditambah lagi dia tuh kaya dengan vitamin C ya teman-teman, karena tadi aku tambahin beberapa irisan lemon ya. Nah kalau kalian mau yang dingin bisa banget tinggal ditambahin aja pakai es batu. Berhubung di luar masih hujan, ya udah aku mau lanjut aja buat masak. Nah kali ini aku juga mau masak bahan yang ada aja di kulkas. Ini pertama tadi aku ambil dari freezer, itu tadi aku ambil ayam fillet ya teman-teman. Terus aku ambil tofu, terus ini daun bawang, ini bayam, dan ini wortel. Semua bahan aku ambil sekaligus kayak gini. Emang agak repot sih, cuman anaknya malas bolak-balik teman-teman. Jadi ya udahlah, langsung aja kita eksekusi. Nah sebelum masak biasain ya selalu cuci tangan dulu. Kayak udah kebiasaan gitu semenjak pandemi ya teman-teman. Nah aku sekarang nyimpen talenan tuh di sini ya. Aku siapin dulu nih talenannya karena aku mau potong dada fillet. Aku di sini mau bikin sundubu jjigae, makanan Korea gitu. Jadi waktu itu aku lagi BM banget tapi mau mesen di ojek online, tapi ternyata lagi mahal banget, lagi nggak diskon. Jadi ya udah deh aku buat sendiri dan ternyata aku bisa. Jadi ya udah aku kalau lagi kepengen mendingan aku bikin sendiri aja. Nah selanjutnya kita potong-potong daun bawang ya. Ini kayak wajib gitu loh, kalau nggak pakai daun bawang tuh kayak kurang sedap gitu loh teman-teman. Nah itu bahan yang udah aku potong-potong aku sisihkan dulu. Nah ini kita cuma butuh 2 bahan ya untuk bumbunya. Bawang putih di sini aku pakai 2 siung bawang putih digeprek dan dicincang halus. Kemudian aku pakai 1 buah bawang bombay, ini aku potong memanjang aja ya. Kemudian tofu, ini kalau kalian gak ada tofu bisa banget diganti pakai tahu biasa ya teman-teman, cuman rasanya agak sedikit beda aja sih. Dan ini yang gak boleh di skip sih tapi ini optional, kalau kalian gak ada kalian bisa ganti juga kok.
Nah, ini aku ambil dulu wadahnya, aku siapin dulu ya. Nah, pakai takaran sendok aja. Di sini aku pakai gochugaru. Kalau kalian gak ada gochugaru, bisa juga diganti dengan bon cabe. Nah, ini gochujang, pasta cabenya Korea. Tapi kalau nggak ada juga bisa di skip. Nah, ini yang bikin enak, minyak wijen. Aku pakai 1 sendok teh ya. Oh ya, untuk cabenya ini di sini pasta cabe atau bubuk cabenya itu disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau aku nggak suka terlalu pedas, jadi aku cuma pakai 1,5 sendok aja. Tapi kalau kalian suka pedas, bisa masukin tuh sekitar 3 atau 4 sendok makan ya. Nah, selanjutnya aku tumis dulu nih bawang putih dan bawang bombaynya. Setelah harum, baru aku masukin si ayamnya. Ayamnya ini aku tumis dulu sebentar sebelum nanti airnya masuk ya. Jadi udah memutih kayak gini, baru aku mau masukin airnya. Takaran airnya juga disesuaikan dengan selera, karena ini aku cuma mau buat 1 porsi ya, karena Pak Su kurang suka, jadi airnya aku masukin ya secukupnya aja, kayak hampir penuh dari saucepannya gitu. Terus langsung aja kita masukin deh ini pasta yang udah kita buat, kita masak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih gini, kita bisa masukin seasoning. Nah, di sini aku pakai garam Himalaya kayak gini, 1 sendok teh aja cukup, dan ditambahin sedikit lada hitam. Ini juga opsional ya, kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa, tinggal ditambahin aja bon cabe yang banyak. Nah, di sini nih yang part paling penting, ketika udah mendidih, kita bisa langsung masukin bahan yang lainnya. Aku di sini pakai jamur enoki, tofu, selanjutnya aku masukin daun bawang. Ini kita masak sebentar aja ya, nggak perlu lama, karena ini sayuran juga cepat matang. Dan bahan terakhir yang penting banget gak boleh di skip, yaitu kita masukin telur deh teman-teman. Kalau kalian mau telurnya matang, dimasukinnya dari sebelum masukin sayur-sayuran ya, karena ini aku mau bikin yang kayak hampir setengah matang gitu loh, yang masih runny gitu teman-teman. Alhamdulillah, masakan pertama sundubu jjigae-nya udah selesai, udah matang. Aku mau bikin masakan yang kedua. Ini pertama aku cuci bersih dulu bayam, segenggam bayam aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian aku rebus air di kompor sebelah kanan, dan di kompor sebelah kiri ini aku taruh cast iron, karena aku mau ngerjain sekaligus ya biar cepet matang. Nah, bayamnya udah masuk, sekarang di sebelah kiri aku mau tumis si sosis. Nah, bayamnya di sebelah kanan udah matang, aku matiin kompornya, dan ini sosisnya juga udah matang. Langsung aja aku angkat dan aku sisihin ya. Nah, si bayamnya ini aku peres dulu, airnya aku buang, karena aku mau buat gimbap, yaitu kayak susinya orang Korea gitu loh, atau nasi gulung lah lebih tepatnya. Nah, selanjutnya gimbap juga biasanya pakai wortel ya teman-teman. Wajib, malah kalau orang Korea suka bikin gimbap wortel khusus, jadi kayak wortelnya yang banyak gitu. Wortelnya ini aku potong-potong korek api gitu, kemudian aku tumis dan beri sedikit garam. Setelah matang, udah deh kita sisihkan. Selanjutnya aku mau dadar telur. Ini telurnya aku pakai 3 butir aja, dengan minyak yang sedikit banget, cukup dioles pakai kuas, terus dibolak-balik sampai dia matang, kemudian disisihkan. Lakukan hal yang sama sampai telurnya habis. Dan bahan yang udah kita tumis tadi semuanya sudah siap, tinggal nyiapin nasinya deh. Di sini aku pakai 2 centong nasi, ditambahkan dengan sedikit minyak wijen dan juga sejumput garam supaya nasinya lebih lengket ya dan lebih wangi. Terus ini aku udah siapin norinya. Norinya kita pakai itu yang kasar, yang untuk nempel nasi ya, dan bagian yang licin halusnya itu taruh di bawah aja. Nah, nasinya udah kita tata, tinggal masukin sayur-sayurannya dan proteinnya. Aku cuma pakai bayam, wortel, telur, dan sosis. Setelah itu kita gulung deh teman-teman kayak gini. Jangan lupa dikasih perekat ya. Aku pakai nasi aja buat ngerekatin si gimbapnya. Nah, ini dia gimbap pertama udah jadi. Tinggal kita gulung aja, tarik ke depan pelan-pelan. Dan gimbap yang kedua udah jadi juga deh. Kalau udah jadi gini, tinggal dioles pakai minyak wijen supaya lebih shiny. Terus ini aku potong-potong. Udah jadi. Selanjutnya, aku di sini mau bikin keran mari
telur gulung Korea. Jadi telur pakai daun bawang, terus juga pakai wortel. Nah, ini cuma didadar dengan api kecil terus digulung-gulung gitu aja sih teman-teman. Tapi yang bikin khasnya itu telurnya tebal dan biasanya kotak kayak gini. Dan ini juga udah jadi, alhamdulillah. Nah, biar cantik kita tinggal potong-potong aja diagonal gini ya teman-teman. Setelah itu aku mau tumis sosis koktail gini karena anak aku suka banget sama sosis. Jadi ya udah aku masakin juga makanan kesukaan anak aku. Dan aku mau ngenalin ke kalian produk Tupperware favoritku, yaitu Vivid Bowl Tupperware. Ini berisikan 4 buah wadah dengan warna yang berbeda-beda dalam satu setnya. Nah, aku pindahin dulu nih si gimbapnya ke dalam Vivid Bowl yang berwarna pink. Cantik banget ya warna pinknya teman-teman. Dan selanjutnya aku pakai yang warna hijau. Ini aku masukkan Kiren Marinya secukupnya. Terus aku tambahkan juga beberapa sosis. Dan yang paling penting gak boleh ketinggalan, yaitu aku tambahkan saus ya. Cara menutupnya cukup tekan di bagian tengahnya aja untuk mengunci ya, sampai terdengar bunyi klik. Dan yang paling penting, Vivid Bowl ini cocok untuk membawa makanan yang berkuah seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak takut bocor lagi deh. Yang penting kita nutupnya sampai rapat. Nah, hampir banget kelupaan, ternyata aku belum potong-potong buah ya teman-teman. Jadi ya udahlah, langsung aja sat. Aku di sini punya melon warna orange. Ini aku cetak aja pakai alat yang namanya melon scoop gini loh teman-teman. Jadinya cantik ya, bulat-bulat ya. Terus juga ada melon hijau dan terakhir aku ada buah semangka. Nah, ini wadah terakhir. Ini aku susun aja di dalam bowl kayak gini. Dan yang bikin dia makin enak yaitu kita kasih yogurt. Jadi kalau makan buah dicocol pakai yogurt tuh kayak rasanya lebih enak deh. Pokoknya cobain deh teman-teman kalau belum pernah cobain ya. Dan alhamdulillah semua masakannya udah jadi dan minumannya juga masih ada. Nah, ini yang pertama kimbap, sundubu jjigae, kemudian buah dan yogurt dan Kiren Mari dan sosis. Alhamdulillah. Walaupun bukan menu masakan yang mewah, apapun yang udah ada yang tersedia, sebaiknya kita makan dan kita syukuri ya teman-teman. Dan alhamdulillah udah aku tata juga di atas meja begini. Aku mau makan bareng sama anak aku, kebetulan dia udah bangun dari tidur siangnya. Dan dia excited banget makan buah yang aku bentuk seperti itu. Biasanya memang anak kecil tuh kurang suka buah ya, kalau nggak kita pinter-pinter mensiasatinya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Aku mau makan dulu, mau menikmati hidangan kesukaan aku ini. Semoga kalian enjoy nontonnya. Sekian dari aku, assalamualaikum, bye.